Saudara-saudaraku, saya memberi penjelasan singkat sekaligus memberi contoh. Sekali lagi saya mencontohkan kepada para fasilitator yang dewasa maupun yang OMK. Sebelum Anda menjadi fasilitator, satu, sesibuk-sibuknya Anda luangkan waktu sejenak. Tadi saya habis salaman, saya duduk di situ, mau ada yang foto, ada yang nyapa, saya bilang, I need time, saya butuh waktu. Meskipun di rumah sejak berbulan-bulan yang lalu saya sudah mempersiapkan, tapi detik-detik terakhir harus ada relasi yang sangat intim antara kita sebagai fasil dan juga dengan firman. Kita ini fasilitator, alatnya saja. Yang utamanya tetap firman Allah, bukan di kitanya, bukan di kemampuan-kemampuan kita. Maka siapkan waktu, tempat. Nanti sebelum Anda ke paru-paru ini untuk lingkungan, berikan selain Anda membaca bahannya, memahami bahannya, tapi kesiapan batin. Ini dia. Kemudian bisa juga dengan sekalian aja saya praktekkan, kita hening sejenak. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Bila sabdaku dibacakan, aku sendirilah yang berfirman. Firman yang kudus, firman yang penuh kekuatan, firman yang memulihkan. Kuduslah Tuhan, hadirlah di sini di dalam umat-Mu, penuhi ruangan ini dengan kekudusan-Mu. Setiap jengkal, setiap sudut, setiap ruangan, setiap titiknya, kuduskan Tuhan. Jangan biarkan ada kuasa lain hadir di sini selain kuasa yang kudus. Sang cahaya abadi, sang kemuliaan ilahi, Roh Allah berhembus di sini. Kuasai juga pikiran dan hatiku. Kuasai seluruh tubuh. Kalau ada roh-roh lain, kuasa-kuasa lain, biarlah tersingkir. Kuasa kedalaman, menyingkir dan musnah. Karena yang Maha Kudus hadir di sini. Kami tunduk dalam roh dan kebenaran yang Bapa yang Maha Kudus. Engkau Allah yang baik. Biarlah kebaikan-Mu hadir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Baik. Itu salah satu cara yang saya lakukan sejak dulu. Kalau saya mau seminar, mau belajar, mau khotbah, mau misa, ini penting banget. Jangan sampai nggak diperhatikan, jangan sampai dilewati begitu aja. Karena yang mau kita bicarakan adalah firman Tuhan sendiri. Lalu langkah yang ketiga, langsung aja giveaway. Biar pertemuannya nanti ramai gitu di lingkungan. Ini yang ada di kamar saya aja. Selain kaos-kaos tadi sudah disiapkan, saya bawa lagi. Siapa yang paling muda di ruangan ini? Tunjuk tangan. Ngaku.
Yang paling muda, yang rambutnya udah putih-putih, jangan anggun muda. Usia berapa? 37, ada yang lebih muda dari 37? Tepuk tangan. Berapa usia? 30, ada yang lebih muda dari 30? Berapa? 24. 24. Romo ada 14 Romo. 14. Oke. Ini mah pemenang yang kemarin saya ingat. Oke, selamat. Kalau yang paling muda siapa yang paling tua? Ayo Pak Margo. Ini udah one and the only. Ada yang tahu, ada yang bisa ngalahin? Gak ada. Berapa? 87. Yang ini satu lagi saya simpen dulu. Saudara-saudara terkasih, di awal sosialisasi ini saya mau memperkenalkan kepada Anda satu ayat yang harus Anda hafalkan, satu ayat yang harus Anda ingat, satu ayat yang harus menjadi rohnya PKSN 2024, yaitu Nahum bab 1 ayat 7. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Coba kita ulang bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Jadikan itu sebagai rema kita bersama-sama mempersiapkan bulan kitab suci. Kita jadiin bensin selama bulan September, dan kita berharap ada buah-buah. Adonai, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Itu dulu, satu kalimat itu coba. Selama persiapan BKF kita hari ini aja kebaikan-kebaikan Tuhan sudah begitu banyak. Tuhan itu baik. Tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Siapa di sini yang kalau kesusahan, kelit utang, yang diingat adalah langsung ada kami satu aplikasi pinjaman online yang sangat amat menjanjikan. Kirain itu betul-betul menolong, ternyata bukannya nolong tapi makin menjerat kita. Hati-hati dengan pinjol, begitu banyak umat kita. Bahkan di daerah timur sana banyak pastor-pastor juga kelit pinjol. Di Kalimantan juga banyak. Entah buat apa saya nggak tahu. Tapi karena kekurangan mereka harus terlilit sama, akhirnya terlilit sama pinjol. Belum masalah-masalah yang lain. Jadi di sini Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Kita semua sudah tahu, umat yang akan kumpul di lingkungan ini sudah tahu Tuhan itu baik, tahu Romo. Tempat perlindungan pada waktu kesusahan sudah tahu Romo. Tapi seringkali nggak ketemu. Ketika kesusahannya itu datang, mana Tuhannya, mana pertolongannya, mana perlindungannya. Maka bulan kitab suci nasional dengan 4 pertemuan itu membantu kita semua untuk menemukan, mengalami sendiri Tuhan itu baik. Memang Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan ketika kita dalam kesusahan. Kalau umat KAJ selama bulan September hafal ayat ini, di akhir bulan September masuk bulan Oktober, ya kan? September, Oktober, betul ya? Ditanya sama Bapak Uskup, coba Nahum bab 1 ayat 7, siap, Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada waktu kesusahan. PKSN berhasil. Itu yang paling dasarnya. Bisa umat menyadari, tahu ada ayat itu keluar dari mulut Tuhan sendiri, kemudian juga bisa memahaminya dan juga bisa menggunakan ayat itu yang sangat kuat ini dan betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara terkasih, kitab suci orang Yahudi disebut, kalau nyebut Taurat pasti belum KPKS. Kalian ikut KPKS nyebutnya Tanakh. Taurat, nabi-nabi, K itu tulisan-tulisan. Bagi adat budaya Yahudi yang di tengah-tengah itu selalu spesial. Ini dia, yang di tengah-tengah selalu spesial. Betul-betul. Berarti kalau Taurat, nabi-nabi, tulisan-tulisan, nabi-nabi ini ada di tengah-tengah,
pasti spesial. Cuma tempelan, pemanis, memperindah kitab suci. Enggak, pasti ada sesuatu. Yang kedua, apakah Anda tahu kitab suci dimulai dari kitab bab 1 ayat 1, 2 dan 3, bagaimana Tuhan menciptakan dari segala ketiadaan. Tuhanlah yang menjadikan segala-galanya baik. Dan sini kita sadar kebaikan dengan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Karya pertama, tindakan pertama, firman yang pertama yang diucapkan Tuhan adalah kebaikan itu sendiri. Maka kita semua diawali hidup kita, sejarah dunia kita pada kebaikan, pada hal-hal yang baik. Tapi saya bisa memandang wajah Anda, mata Anda satu persatu di sini. Ada yang kalau dilihat matanya, Romo, I'm not fine. Aku sedang tidak baik-baik saja. Hidupku, keluargaku, rezekiku, perasaanku, pikiranku. Banyak dari kita orang beriman yang berdoa pagi, siang, malam pun babak belur dengan mencoba baik-baik saja ini. Tapi kita disadari Tuhan itu baik karena Dialah sumber kebaikan, pencipta kebaikan. Kebaikan dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan, gak bisa. Nanti di akhir Alkitab kita akan melihat bahwa ada kitab Wahyu. Bagaimana kitab Wahyu ditutup dengan kedatangan Tuhan Yesus yang membawa semua porak-poranda kehidupan pada hal baik kembali. Maka disebut di Wahyu terakhir, akulah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Nah, di sini baru jelas. Setelah kejadian keluaran Imamat Bilangan Ulangan terus Yosua Hakim-Hakim 1-2 Samuel 1-2 Raja-Raja Esra Nehemia 1-2 Tawarik dan terus begitu, ternyata tampak sekali sama seperti kita. Memang awalnya baik, tapi dalam perjalanan kita ada begitu banyak alasan yang membuat kita gagal. Itu kita jadi tidak baik-baik saja. Entah kita yang melakukannya atau kita korban dari tindakan-tindakan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Betul-betul seperti sebuah perosotan orang-orang Israel makin lama kehilangan kebaikan itu sendiri. Sama seperti kita. Kalau kita kehilangan kebaikan, gak ada rasa damai, gak ada sukacita, gak ada harkat martabat tujuan manusia, hilang betul-betul. Nah, disitulah kenapa nabi-nabi disebut yang paling tengah ini. Pertolongan Tuhan, teguran Tuhan, nasihat dari Tuhan, sapaan Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali tentang siapa umat ini, siapa manusia. Dengan aktivitas nabi-nabi yang begitu banyak, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, mulai dari Hosea, Amos, Yub, terus sampai Maliaki. Disinilah betul-betul dunia yang sedang tidak baik-baik saja pada waktu itu. Tuhan gak mau manusia kehilangan hal baik itu. Maka dengan pertolongan para nabi, suara para nabi, Allah mewartakan, yuk, back, return to me, balik, miliki lagi kebaikan. Poin yang keempat, berbicara soal nabi, the video. S2 saya tentang nabi-nabi, S3 saya tentang nabi-nabi. Itu kitab suci saya ini kalau di bagian nabi-nabi udah yang paling dekil ya. Karena ini udah ribuan bahkan puluhan ribu saya baca di bagian persis nabi-nabinya. Di situ saya menemukan kompleks. Kitab nabi-nabi sangat kompleks, sekompleks kehidupan manusia dari zaman dulu sampai hari ini. Ada begitu banyak nabi diutus oleh Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan. Tapi tempekkah Anda kitab nabi-nabi justru dibaca setelah semua nubuat-nubuatnya terjadi? Gak ada satupun nabi yang didengar suaranya sebelum nubuatnya kejadian. Dicuekin, dianggap sampah, disingkirin, ditolak, itu udah menjadi makanan harian para nabi. Gak mudah bagi seorang nabi sendiri pun menyuarakan kebenaran, membuat orang Israel sadar tentang sejarah dengan kehidupannya. Baru setelah nubuat-nubuat mereka terjadi setelah ratusan tahun setelahnya, orang baru kebuka pikirannya.
Ternyata si nabi ini betul-betul dari Allah. Maka baru disusul ditulis kitab mereka itu. Dari sini saya belajar, kenapa kitab Nabi baru disusun? Itu setelah nabinya meninggal, setelah sejarahnya sudah berlalu, pembuangannya sudah terjadi, supaya manusia, umat beriman ini belajar dari sejarah masa lalunya. Ini yang penting. Kejadian nabinya mah udah ratusan tahun sebelumnya, baru ditulis itu setelah ratusan tahun setelahnya. Oh, udah ketinggalan zaman dong Romo, udah basi dong Romo. Justru di sini titik pentingnya kitab Nabi selalu relevan supaya manusia belajar dari masa lalunya, dari kesalahannya, dari dosanya, dari relasinya dengan Allah, dan juga beriman masa depan. Ini yang titik pentingnya. Here and now, hari ini, sekarang. Apa yang kita perbuat hari ini harus lebih baik daripada yang lalu-lalu, karena tindakan kita hari ini akan sangat menentukan di masa depan. Nahum dan Habakuk, kalau boleh saya katakan, dua orang baik, dua orang beriman, dua orang taat yang hidup di zaman yang salah. Mungkin mirip kayak kita kali ya, mencoba buat baik, tapi gimana Romo, lingkungan saya brengsek semua. Saya mencoba buat adil Romo, baru keluarga rumah saya aja udah berhadapan dengan ketidakadilan begitu banyaknya. Tapi belajarlah dari dua pribadi ini. Mereka konsisten menyuarakan keadilan. Karena yang terjadi di zaman mereka betul-betul pahit sepahit-pahitnya. Sebelum pembuangan, artinya orang Israel sedang mencapai puncak kejayaannya. Janji-janji Allah kepada Abraham semuanya sudah terpenuhi. Jadi bangsa yang tidak adil ini bukan bangsa yang tertindas, bukan bangsa yang sedang tidak penuh dengan berkat Tuhan. Justru mereka melakukan semua tindakan keadilan itu saat mereka lagi banjir melintir, lagi makmur damai sentosa itu. Mereka malah menginjak-injak orang-orang miskin saudara mereka, orang-orang tersingkir, orang-orang lemah, dibuang sama mereka. Persis seperti zaman ini. Kalau Anda lihat baju saya, sengaja saya pakai baju ini. Ini bajunya cakep, udah naik diri deh. Coba kelihatan ya. Ada Bapak Kardinal, ada Bible Learning, ada Romo pakai bahasa isyarat, mana tuh? Ini orang-orang di sini gemuk-gemuk karena saya lagi gemukan, jadi melar gitu ya. Ada ajaran tentang kerendahan hatinya Bapak Uskup, ada tukang kerak telur aja ada ondel-ondel, ada segala macam lah. Ada pemulung gitu. Baju ini ada dua sisi. Yang satu, korban-korban ketidakadilan yang dengan mudah kita jumpai. Lalu apa yang harus diperbuat oleh gereja? Bukan cuma sekedar doa saja, tapi ada yang berbahasa isyarat itu, lihat di sini. Itu sudah dilakukan oleh umat KAJ luar biasa. Berbagi berkat, memperjuangkan keadilan dan kerendahan hati. Jadi baju ini mungkin nanti saya lelang ya. Saya udah siap sama baju saya sebetulnya. Nanti saya lelang dananya buat festival kitab suci lah, atau apa terserah gitu. Baik saudara-saudaraku, tanpa berpanjang lebar lagi, kuncinya nanti Anda ketika diutus ke paroki, ke lingkungan bulan kitab suci mengajak umat beriman untuk mencintai firman Tuhannya, bukan pulang dengan rasa jengkel karena terjadi perdebatan panjang. Bukan pulang dengan rasa gendek, itu Bapak kalau udah ngomong panjang banget, itu sayur lori sampai udah pada dingin misalnya. Pada panjang gitu. Tetapi orang betul-betul pulang dari BKSN, dia mengalami pengalaman, terima kasih Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Jadi aku tahu bagaimana cara lari kemana kalau ada kesusahan dalam kehidupanku. Mereka jadi makin cinta firman Tuhan, mereka makin senang sama firman Tuhan, dan hidup dari firman Tuhan itu sendiri. Baik, itu saja dari saya.
Terima kasih kepada tim saya yang hebat luar biasa, tim Komisi Kerasulan Kitab Suci. Bayangin saya mah ketuanya ke Bali kemarin, Kalimantan. Saya mah keliling-keliling, mereka yang gedung-gedung luar biasa. Terima kasih juga untuk para pengajar-pengajar saya yang 4 orang saya pilih. Sengaja saya pilih yang ibu-ibu. Berarti yang tahun depan harus siap yang bapak-bapak, gitu ya. Ibu-ibu ini bukan ibu-ibu sembarangan, ibu-ibu hebat. Pengajar luar biasa yang bagus, biar mereka bisa dengan kekasan mereka menghadirkan umat untuk mengajak menikmati firman Tuhan. Terima kasih untuk 4 orang ini, Ibu Emilia Gadis, Ibu Dewi, Dewi lagi, memang namanya Dewi kan ya Bu ya, Ibu Tanti Kusuma Dewi, Ibu Ariananta sama Ibu Linda. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih.